mulai di bumi. Kami melurkan Engkau. Kami memuliakan Dia. Hidup kita sesungguhnya adalah perjalanan menuju Allah. Dengan mempertahankan nilai-nilai Kristiani, melaksanakan kehendak Allah, dan berusaha menjadi sempurna seperti Bapa sempurna ada. Tak jarang dalam perjalanan tersebut kita mengalami apa yang saya sebut penyakit L. Lemah, letih, lesu, leles, lunglai, dan letoy. Hingga kita pun berteriak capek. Mungkin capek deh ini menjadi guyonan. Tetapi bagi orang yang mengalami sungguh-sungguh capek hidup ini, mau apa lagi? Atau orang berkata pada tingkat yang lebih parah dan berkata sakitnya di sini. Dan sungguh bagi orang yang mengalami bukan lagi guyonan, sungguh orang mengalami sakit. Pelayan restoran menawarkan menu kepada para tamunya. Dan ia mulai berkata, silahkan, ini makanan enak-enak. Lalu sang tamu berkata, mahal sekali Pak. Ya, namanya juga enak, makanya mahal. Yang ini bagaimana Pak? Yang ini enak. Kalau yang itu enak juga. Yang ini enak juga. Lalu tamu itu berkata, Mbak pernah coba? Ya belum. Mana mungkin saya bisa kebayang segitu? Ya belum coba. Bagaimana mungkin tahu enak tetapi belum mencicipinya? Saudara-saudari yang terkasih, pada zaman Yesus hidup di Palestina itu berat dan keras, berbatu-batu, berdebu, berbukit-bukit, dengan iklim yang panas dan kering. Biasanya rakyat mengadakan perjalanan dengan berjalan kaki. Hanya orang kaya atau saudagar yang mengadakan perjalanan dengan naik unta atau keledai. Bisa dibayangkan kalau mengadakan perjalanan, orang bisa sampai ke tujuan beberapa hari. Untuk itu diperlukan tempat menginap, berteduh dan makan. Para pejalan kaki membutuhkan tempat istirahat. Biasanya pelayan langsung mencuci kaki para tamu yang kelelahan. Kaki direndam air hangat, dipijit-pijit. Seperti refleksi saat ini. Hingga terjadi pemulihan. Ada restorasi. Ada pembaharuan kekuatan. Agar bisa melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan. Dari situlah kita kenal kata restoran. Tempat makan untuk memulihkan kekuatan, menghilangkan rasa lapar. Restorasi. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu makna Yesus membaptis kaki para rasul. Yang disajikan dalam restoran Yesus adalah menu yang paling dibutuhkan oleh murid agar dapat meneruskan perjalanan perutusannya yang kelak akan dipercayakan Yesus. Menu yang disajikan oleh Yesus adalah apa yang paling mahal, yaitu hidupnya sendiri. Inilah tubuhku
inilah darahku. Siapa yang telah menyantapnya dapat melaksanakan apa yang Tuhan minta, yaitu meneruskan perjalanan, melayani sesama, mewujudkan kasih, menghadirkan Allah. Kata Yesus, jikalau aku membasuh kaki, saudara-saudari yang terkasih, ada acara kuliner di televisi sekali, antara lain OK Food, Demen Makan, Detektif Rasa, Wonder Food, Master Chef, dan lain-lain, baik di TV lokal, nasional maupun internasional. Apa yang kita rasakan ketika kita nonton sajian enak tanpa kita makan? Seperti pelayan menyajikan dan tahu enak, tetapi tidak pernah merasakan enak. Saya search di internet, ada banyak restoran yang menyajikan makanan mahal-mahal. Satu contoh, Las Vegas, $5.000 untuk satu orang. Di Salerno, $9.315 untuk satu orang. Dan yang termahal, $1 untuk sajian makan satu orang. Apa rasanya? Sama. Mungkin bagi orang yang pernah, asal daya saya pernah makan di sini. Orang miskin tak bisa makan, atau orang yang punya uang pun kalau sakit tak bisa makan juga. Ekaristi bisa dimaknai juga sebagai restoran spiritual bagi para murid Yesus. Bagai restoran enak yang dicari dan dinanti hingga orang antri. Ekaristi pun dinanti dan dicari oleh kaum beriman yang sedang berziarah di dunia ini. Yang menjamu kita istimewa, Yesus. Ia menjadi tuan rumah yang menjamu di restoran itu. Maka sebagaimana kita diundang, kita memberi hormat kepada tamu. Dan ketika perayaan Ekaristi kita juga memberi hormat. Macam-macam reaksi kita, tergantung kita menanggapi. Ada orang kaget karena bunyi kering, memberi hormat. Apa yang kita? Apakah sungguh kita memberi hormat kepada Yesus yang hadir di sini? Di mana hati budi? Pernah terjadi suatu saat ada seorang ibu yang menyembah, membawa 2 anak, anaknya ribut, menyanyi, waktu kering, ibunya menyembah, langsung begitu dong. Bagaimana mungkin seorang yang sungguh menyembah, menghormati, pada saat yang sama menyakiti anak? Tanpa Ekaristi kita tidak mungkin hidup sebagai murid Yesus yang sejati. Melalui Ekaristi kita diteguhkan oleh Tuhan yang kita imani dan kita ikuti. Yesus mewariskan kepada kita malam ini apa yang sungguh kita butuhkan, yaitu bekal rohani yang mutlak untuk hidup. Yesus berkenan menyatu dalam diri kita agar kita kuat melaksanakan perutusannya. Harga menunya sangat mahal, tak terbayar, maka tidak ada harganya. Oleh karena itu, semua orang boleh hadir dalam restoran Yesus dalam perjamuan Ekaristi. Siapapun boleh datang. Siapapun boleh ikut menyatu. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menjadi tamu yang menikmati Ekaristi sebagai santapan yang kita rindukan. Tapi waktunya yang juga terlalu. Sakramen Ekaristi luar biasa. Segala sesuatu bisa diganti dalam teknologi yang baru. Doa, puji-pujian, membaca kitab suci.
Tetapi ikut serta di dalam perayaan Ekaristi tidak bisa tergantikan tanpa kehadiran kita di sini. Mudah-mudahan saat kita di rumah ini streaming adalah saat kita memaknai kembali Ekaristi, merindukan Ekaristi, sehingga pada suatu hari sungguh dapat menikmati Ekaristi itu. Sekaligus menjadi santapan dalam Ekaristi. Lesu, lemah, tak berdaya. Tentu, ketika saatnya tiba, kita boleh ada kesempatan Ekaristi. Kita akan selalu berusahakan untuk bisa makan dalam restoran tersebut, berapapun harganya, apapun usaha yang harus kita lakukan. Mari kita rindukan Ekaristi, dan ketika saatnya nanti tiba ada kesempatan Ekaristi, mari kita sungguh-sungguh Ekaristi sebagai warisan yang sangat berharga dari Yesus, yang memberikan kepada kita dirinya agar kita kuat dalam perjalanan menghadirkan Allah, menyelamatkan diri, membahagiakan kita semua, menunjukkan kasih satu sama lain. Tuhan kami Yesus Kristus yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam ia dihianati, Yesus mengambil roti, ia mengucap syukur dan memuji Engkau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan dekat dalam Bapa. Tuhan sekarang tak hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Bapa, kami mengenangkan